Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang di rumah, dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan seperti yang sudah ditayangkan di flyer-flyer maupun media sosial kita, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan synchronization, Dream Team. Jadi minggu kemarin saya bawa Bapak Ibu untuk membentuk suatu tim impian di gereja GSJA Immanuel ini. Bagaimana tim impian ini boleh mewujudkan cita-cita Tuhan di dalam kehidupan kita, rencana Allah di dalam kehidupan kita, rencana Allah di dalam gereja kita, rencana Allah di dalam keluarga kita, juga rencana Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan hal ini diperlukan yang namanya sinkronisasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dari antara kita sudah nggak asing dengan yang namanya gadget, HP, titik-titik pintar. Android itu dibilang apa? HP pintar atau apa? Smartphone. Ya, saya lupa istilahnya. Smartphone. Bagaimana itu bisa bekerja dengan baik, dulu pernah saya sampaikan bagaimana itu harus stay connected. Ketika itu ada koneksi yang baik, koneksi yang maksimal, gadget, smartphone ini bisa bekerja dengan optimal. Dan di dalam perjalanan waktunya, ketika perusahaan pemilik itu punya update data, punya update dalam programnya, akan terjadi yang namanya perintah di situ update, now atau later, biasanya gitu. Nah, di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, kita juga punya database. Kita punya firman Tuhan yang sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, dan sampai hari ini tetap adaptif, available, possible, untuk dikerjakan dan menghasilkan janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan hal ini perlu yang namanya sinkronisasi. Bagaimana kita kehidupan manusia di bumi, kita sebagai orang dengan kewarganegaraan ganda, Indonesia dan kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa hidup di Indonesia ini dengan baik, tetapi kita juga memenuhi hukum Kristus untuk kehidupan kita. Ini yang akan kita pelajari. Dan yang terpenting untuk kita kerjakan hari ini adalah sinkronisasi dengan Kristus. Sinkronisasi dengan manusia yang lain akan terjadi ketika sinkronisasi dengan Kristus ini terwujud. Kenapa kita harus sinkron dengan Tuhan? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16 kita akan buka bersama-sama. Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kenapa penting untuk kita sinkron dengan Tuhan? Di sini adalah Kristus yang adalah kepala ini akan memimpin kita semua bagian-bagian tubuhnya. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kepala punya kehendak, tetapi misalnya memerintah kakinya enggak sesuai dengan perintah dari kepala. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan tidak sinkronnya perintah otak dengan alat tubuh yang dimiliki. Ketika seorang sakit di mata misalnya, ketika pengen melihat ke kanan, lehernya megang terus, karena lehernya tengeng misalnya ya. Ketika mau bergerak akhirnya sakit, matanya kurang sedikit ke sana. Tubuh memerintahkan bagian tubuh yang lain, jadi leher tidak berfungsi dengan baik. Mata akhirnya melirik doang, gak sampai untuk melihat objek. Akhirnya Tuhan perintahkan pinggang geser dikit. Nah, itu yang terjadi. Ternyata tubuh itu kalau gak berfungsi, kepala punya koordinasi untuk memfungsikan yang lain untuk mencapai goal yang akan dicapai. Yang terpenting dari kita hari ini adalah sinkron dengan Kristus dulu yang kepala.
Kalau kita malfungsi, Tuhan bilang dia bisa menyembuhkan, dia bisa memulihkan. Kalau kita punya kelemahan, dia sanggup memberikan kita kekuatan. Jadi sinkronisasi di sini penting buat kita, dan kita harus sadar diri. Di sini dibilang rapi tersusun, diikat menjadi satu, pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi misal sebuah tim sepak bola, meskipun mereka striker terbaik, kalau semuanya jadi striker, Bapak Ibu bayangkan. Atau semuanya jadi kiper. Nah kalau bagian tubuh, kalau tubuh manusia cuma terdiri dari mata saja, kira-kira gimana? Gelundung ke sana ke sini, bola matanya ada yang di bawah, di atas, semuanya bagian itu adalah mata. Kira-kira seperti apa? Atau kalau enggak, kita sebagai manusia terdiri dari tangan semua. Kita melihat laba-laba aja, ada orang yang gimana gitu kan responnya. Walaupun kalau saya pegang gitu aja. Dan saya sering terheran-heran dengan ciptaan Tuhan yang begitu rupa, unik. Bagaimana bisa mengkoordinasikan seberapa banyak kaki untuk bergerak, luar biasa. Dan itu dipelajari manusia dengan sistem dan akhirnya bisa dicontek. Tapi prinsipnya otak pasti akan ada. Nah di dalam kehidupan kita, membentuk di Dream Team di GSJ Immanuel Boyolali, mari kita hari ini bersama-sama mensinkronkan diri kepada Kristus. Berikutnya di Filipi 2 ayat 5. Ini harus dikerjakan. Kenapa? Firman Tuhan bersabda begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nih lihat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Di dalam Filipi 2 ayat 5. Menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di dalam siapa? Kristus Yesus. Ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, saya yakin tidak ada manusia satu dengan yang lain hidupnya mengecewakan temannya yang lain. Kenapa? Kehidupan Kristus boleh ada di dunia ini untuk membawa sukacita, damai sejahtera bagi semua orang. Tinggal penerimaannya seperti apa. Tapi sudahkah kita menerima ini? Untuk kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Gak enak dong punya pikiran, perasaan seperti Kristus. Kalau ada orang kesusahan kita harus membantu, padahal kita juga perlu dibantu. Gimana itu? Yesus memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang, contohnya. Jadi ketika kita nggak memiliki apa-apa menurut kita, saya yakin ketika Bapak Ibu masih bisa bilang, saya tidak punya apa-apa. Bapak Ibu masih punya mulut untuk berbicara. Ketika Bapak Ibu bilang saya tidak punya apa-apa, artinya jantung Bapak Ibu itu masih bergerak. Betul? Ketika kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hidup kita, tapi kita bisa membayangkan bahwa saya tidak punya apa-apa, artinya pikiran kita masih jalan, kehidupan kita masih ada. Dan ketika itu ada, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau sadar diri. Siapa sih kita? Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu, siapa kamu itu? Kita semua telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, enggak pakai utang. Lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kok ada istilah harganya telah lunas dibayar dan kita dibeli? Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, saat itu mereka tinggal di dalam perhambaan dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib dan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, disitulah telah dibeli, harganya lunas dibayar. Kehidupan kita terus seperti apa? Di dalam Roma 8 ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Hari ini siapa yang merasa dipanggil Tuhan? Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang dan menjadi berita bagi orang lain.
Karena kalau kita nggak sadar diri hari ini kita adalah orang-orang yang ditebus, ya sudah, kita bengkele, kita bandel, kita keras kepala, masih mengunggulkan bahwa saya mampu, saya bisa, saya punya segalanya, saya punya uang, saya punya kedudukan, saya punya pekerjaan yang akan membuat diri kita sombong. Dan kesombongan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita hamba dosa yang dibeli oleh Kristus dengan kematiannya di kayu salib, kita akan sadar, ternyata aku ini hamba Tuhan. Ternyata aku ini milik Tuhan, yang harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu yang dibenarkannya. Jadi ketika kita nggak dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan kita merespon itu, kebenaran di dalam kehidupan kita tidak ada. Tetapi ketika kita menerima panggilan itu, dosa-dosa kita sudah diampuni. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Dan itu yang akan kita capai bersama-sama. Mari setiap anak Tuhan hari ini sadar, hidupmu sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Jadi jangan heran kalau ada orang yang percaya Yesus hidupnya berubah. Yang dulunya suka marah-marah, menyala, pakai bahasa hewan ya. Marah-marah bahkan menyala nih. Bukan menggonggong ya, menyala. Nyolot, tapi ketika sudah menerima Yesus, pripun kabare, ada senyum, ada kebahagiaan, ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya mengasihi, akan muncul dengan sendirinya. Karena kita begitu hina di hadapan Tuhan, tetapi tetap ditolong, tetap diangkat dari lumpur dosa, sehingga hari ini punya pengharapan keselamatan nantinya. Dan ketika kita sudah memiliki itu, kita mau berbagi kepada orang lain, amin. Kita mau berbagi kepada orang lain. Kalau kita hari ini melihat orang sakit aja kasihan, jangan-jangan dia nanti meninggal misalnya. Jangan-jangan begini, kasihan ya. Jangan berhenti di kasihan, tapi mari kita maju, berdoa untuk mereka, sebut namanya. Dan kalau hari ini kita bergereja, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan kita, memberkati kehidupan kita. Dan kita melihat di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Adakah rasa iba, kasihan itu di dalam hidupmu? Kalau yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dan Kristus ada di dalammu. Saya yakin Bapak Ibu akan dengan sukarela hati menjangkau orang-orang itu untuk apa? Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikutnya, di dalam Roma 8 ayat 29. Ketika kita sudah diselamatkan, dibayar dengan harganya yang begitu mahal, kita boleh menjadi ciptaan baru. Untuk apa sih ciptaan baru nih? Untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus Kristus. Bapak Ibu dibawa serupa sebagai semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ketika dia menjadi kepala kita sebagai bagian tubuh Kristus, kita dibawa menjadi serupa. Diferensiasi sel di dalam kehidupan organisme. Ketika saya merenungkan ini lebih dalam, dari zigot dengan sperma bertemu, nanti menjadi apa itu namanya? Bisa lupa. Saya benar-benar lupa. Nanti ada proses namanya morula, blastula dan sebagainya. Di situ ada pembelahan sel. Dari satu sel, dua sel bertemu, akhirnya di situ membelah dan membelah. Saya bayangkan itu di dalam kehidupan gereja. Ketika di sini ada gembala sidang, belum ada jemaatnya,
Yang terjadi apa? Semua bagian diambil alih oleh gembala sidang. Ketika ada tambah jiwa yang setia kepada Tuhan, hari ini tadi leadernya nih, pernah mungkin nggak tahu beberapa minggu tidak pernah berganti, pimpin leader terus. Ya Pak ya. Yang saya ingat bapak saya waktu itu, ada orang yang menyatakan nggak apa-apa kalau Pak Warto yang tugas dan saya tunjuk terus aja. Ketika ada satu gitu, ada. Hari ini kita punya leader beberapa. Kenapa itu bisa terjadi? Saya renungkan. Oh iya ya, ketika sel itu berkembang, membelah, akhirnya menyesuaikan diri ke proporsi masing-masing, membentuk jaringan tertentu. Misal di dalam gereja kita ada membentuk tim multimedia, ada membentuk jaringan di sini tim musik, ada membentuk tim di dalam gereja. Untuk apa sih? Menopang kelangsungan hidup gereja ini. Untuk apa gereja ini ada di dunia? Untuk kita menyampaikan berita kabar baik kepada semua orang. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Kalau satu orang yang menyampaikan itu dari hari ke hari, lelah. Tidak efektif. Hari ini juga terjadi sinkronisasi. Apa? Coba kalau yang di tim multimedia ini enggak sinkron. Di tengah-tengah kebaktian komputernya dimatiin gitu aja. Suka-sukanya multimedia dong. Saya kan yang pegang, misalnya gitu gimana? Yang di rumah enggak bisa melihat ini. Enggak bisa menikmati firman Tuhan ini. Kayak saya misalnya, suka-suka dong. Kameranya ada di sana. Saya kesini aja lah. Yang penting kan saya berkhotbah. Toh yang di rumah aja kan yang mendengar. Konyol kalau kayak gitu. Tapi saya juga harus mensinkronkan di sini. Audiennya melihat dari kamera mana, sini, jemaatnya di sisi mana. Kalau saya ngomong khotbah begini, kira-kira Bapak Ibu gimana? Gak enak kan? Itu sudah sinkronisasi. Berdasarkan waktu, kerjanya, ada sinkronisasi. Dan ketika orang yang memiliki talenta yang sama, mirip-mirip, akhirnya jadi satu. Dan membentuk tim baru yang solid. Kita punya departemen misi, kita punya departemen doa, kita punya departemen kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu, kaum muda, multimedia. Semuanya butuh orang-orang yang cinta Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Untuk apa? Kita bersinergi bersama-sama, bekerja bersama-sama di bawah pimpinan Kristus. Untuk apa? Menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Ibu siap? Kita juga perlu tim support gereja ini. Saya bayangkan dulu gereja kursi sudah tertata, Sabtu dipel, Minggu tinggal kebaktian. Selesai. Tapi hari ini kita lihat persiapan yang dilakukan sebelum ibadah aja. Dari depan Bapak Ibu lihat. Bagaimana celupan kaki harus ditata, sabun ditata, semprotan ditata, semua jalur protokol kesehatan dikerjakan. Berapa orang yang harus di situ? Puji Tuhan ini terjadi di tahun ini, begitu ya. Coba kalau terjadi di tahun-tahun lama, ketika jemaat masih 12 gitu, saya nggak bayangin juga ya. Apa makin bebas gitu. Jadi Bapak Gembala di depan, gini. Habis itu nyemprot sendiri. Habis itu mempersilakan duduk. Habis itu pimpin pujian. Habis itu khotbah. Doa berkat di depan, mempersilahkan pulang. Bapak Ibu yang seperti ini mau terjadi di zaman ini? Kita mau menuju sana. Sinkronisasi, bersinergi. Hari ini saya bersyukur punya di gereja ini punya tim kesehatan. Ketika saya bingung tentang kesehatan, saya hubungi tim kesehatan. Ini keputusannya harus bagaimana? Bagaimana kita bisa membantu jemaat ini supaya tertolong? Puji Tuhan, ini yang kita perlukan. Yang terpenting dengan segala talenta, apa yang kita bisa, semuanya dipimpin oleh Kristus. Berikutnya, di dalam Roma 12 ayat 2, yang terpenting lagi ketika kita menerima Kristus, bukan mendadak dangdut.
program Android itu sampai ke yang sekarang. Tapi ada proses update, dan update. Mungkin hari ini Bapak Ibu boleh melihat, dulu ada teman kita yang wataknya keras. Disenggol aja, ngapa kowe? Ngapa pelirik misalnya. Tapi hari ini ketika kita bertemu, pripun kabare Bu, udah lama enggak jumpa. Loh, wong iki kok saiki dadi ramah men. Kiranya Matius 5 ayat 16 itu akan terjadi di dalam setiap orang yang menerima Yesus hari ini. Apa itu? Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Kenapa ini bisa terjadi? Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat nih, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat sekali lagi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini di dalam dunia pekerjaan, orang semakin mengerti, kadangkali pekerjaan tidak harus dilakukan on-site. Bisa dilakukan di rumah. Tapi ada yang bagaimanapun tidak bisa dikerjakan di mana-mana. Harus di tempatnya. Misal, orang sakit mau periksa ke dokter. Dokter hari ini tidak menerima pasien di rumah. Di mana? Ya di rumah sakit. Terus dokternya masa mau di rumah? Enggak, dokternya akan datang di rumah sakit dengan sistem yang ada. Menerima pasien di situ dengan perlakuan yang ada. Harus. Tetapi tidak semuanya harus. Tapi kata kuncinya untuk melakukan segala sesuatu itu pertimbangannya. Satu, baik enggak itu di hadapan Tuhan? Yang kedua, berkenan enggak itu di hadapan Tuhan? Dan itu membuat kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan, tidak? Kalau ini terjadi dalam hidup kita, indikator-indikator ini kita kerjakan. Jadi Dream Team GSJA Immanuel Boyolali terjadi atas kepala Kristus yang mengkoordinasi kita semua untuk bergerak maju, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan membaptis semua orang yang menerimanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mau Bapak Ibu? Target kita itu segitu. Tapi di hari-hari ini kita menekankan bagaimana kita mencapai 400 jiwa dulu. Saya kadang-kali rasa-rasanya kemarin kebaktian kita sudah mencapai jumlah-jumlah kembali di masa-masa sebelum pandemi. Meskipun kita masih hibrid, ketika saya jumlahkan bagaimana yang mengikuti di Zoom, bagaimana yang mengikuti di YouTube, dan di gereja, dan di sekolah minggu online, saya hitung, sudah ya bisa kembali ke sana. Tapi hari ini peristiwa berbeda. Dengan pertimbangan tim kesehatan, saya putuskan untuk kebaktian melalui online. Kenapa? Supaya kita benar-benar bisa tidak sembrono dan akhirnya kita sendiri yang rugi. Ini yang akan kita kerjakan, sinkronisasi. Bagaimana saya dengan mempersiapkan firman Tuhan juga berkoordinasi dengan tim kesehatan. Saya berkoordinasi dengan Ibu Gembala. Ini gimana ini? Puji Tuhan, Tuhan memperlengkapi gereja ini dengan luar biasa. Dengan adanya online ini, perlengkapan gereja kita juga Tuhan perlengkapi. Artinya apa? Kalau kita punya kelemahan, Tuhan akan memperlengkapi. Yang penting kita siap maju untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Amin. Ini yang kita kerjakan. Kadang-kali saya, kalau dalam kehidupan pribadi, yang penting saya melakukan apa yang Tuhan senang. Kalau saya nggak punya duit, Tuhan pasti akan kasih duitnya. Kalau saya nggak punya keterampilan itu, kalau itu Tuhan senang dengan saya melakukan itu, saya akan diperlengkapi dengan kemampuan itu. Percaya enggak? Ketika saya didoakan orang tua saya, nggak tahu dari kapan, bagaimana anak Pak Titus dan Bu Titus supaya ada yang bisa main musik. Bagaimana orang mengirimkan berkat alat untuk saya latihan. Bagaimana orang mengirimkan berkat untuk saya melanjutkan private kursus.
Tuhan berikan, Tuhan berikan. Tapi diawali dari apa? Kerinduan doa. Orang Tuhan kirimkan, Tuhan perlengkapi, sinkronisasi. Akhirnya tadi jadi pelayanan bersama. Bapak Ibu hari ini dipercaya Tuhan di bidang apa? Punya kelemahan apa? Kalau Tuhan suruh hari ini kerjakan. Kalau engkau merasa tidak kompeten, tapi kalau Tuhan sudah suruh ke situ, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Itu yang saya imani. Bagaimana saya dulu gak kompeten dalam dunia permusikan. Orang lain gak bisa, saya juga belum bisa. Tapi ketika itu saya kerjakan, itu diperlengkapi oleh Tuhan. Dan bagaimana itu mengundangnya? Di dalam Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara oleh darah Yesus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Kita bisa datang kepada Tuhan. Berikutnya di dalam ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ketika kita sadar posisi diri kita itu siapa, kita berani datang kepada Tuhan. Kita mau membawa diri kita menghadap Allah untuk meminta petunjuknya, untuk meminta perintahnya secara langsung. Apa yang harus dikerjakan dalam hidup ini. Dan berikutnya di dalam Mazmur 119. Mari kita penuhi database kehidupan kita supaya sinkron. Jadi kalau komputer dimatikan tanpa prosedur yang benar, yang terjadi kadang datanya korup. Kalau komputer itu belum terinstall dengan cukup, database-nya tidak lengkap, yang terjadi dihidupin aja nggak bisa. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan sudah direncanakan untuk melakukan fungsi sesuatu, tetapi database kita nggak lengkap, kadang kita error. Disuruh maju, geser kiwo. Disuruh maju, geser tangan. Disuruh maju, malah duduk. Nah, error. Tapi kita nggak mau error, betul? Bagaimana supaya kita nggak error di hadapan Tuhan? Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dengan tanganmu berkati tetanggamu. Kalau kita anak Tuhan yang error, wegah aku yojek butuh. Betul enggak? Tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang punya kasih, punya hati Tuhan, ketika kita melihat orang yang membutuhkan, uluran tangan kita enggak berhenti untuk menolong orang lain. Entah duitku mas, Tuhan akan berikan lagi. Kalau kita bisa dipercaya memberi dan memberi, Tuhan akan beri lagi. Itu janji Tuhan. Bahkan yang kita gunakan hari ini belum habis, Tuhan sudah kirimkan berkat baru. Amin. Yang penting jalankan perintah Tuhan saja. Di dalam Yohanes 15 ayat 7, nih pegang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Biasanya jemaat Tuhan senang kalau yang gini. Amin. Jangan lihat di sininya saja, tapi ayat yang panjang tadi nanti diulang, dilihat di YouTube. Diulang lagi, dibaca di firman Tuhannya. Pahami, mengerti, lakukan. Dan kita akan menjadi the dream team yang disenangi Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berikutnya di dalam ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, siapa? Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kadang-kali kita spesifikkan buah ini sebagai jiwa-jiwa baru. Tetapi ketika Bapak Ibu punya hati yang lemah lembut, itu buahmu. Ketika Bapak Ibu boleh punya damai sejahtera dan damai sejahtera itu dirasakan oleh sekelilingmu, itu buah yang kita hasilkan. Bagaimana Tuhan membuat diri kita menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Dan hari ini kita bersama-sama mau mensinkronkan diri dengan Tuhan. Penuhi database kita. Penuhi data kehidupan kita ini dengan firman Tuhan untuk kita lakukannya dengan tepat. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Berikutnya jalin komunikasi dengan Tuhan senantiasa untuk apa? Update data. Kalau Tuhan hari ini perintah untuk kita melakukan sesuatu atau ada hal-hal baru yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita, kita nggak ketinggalan.
Jangan nunggu kalau ada wifi. Kadang-kali orang kalau pengen irit, update data atau apa itu nunggu wifi. Supaya apa? Tidak kekurangan, datanya tidak hilang. Tapi kalau kita dengan Tuhan, semakin kita berhubungan dengan Tuhan, mau pakai wifi kayak mau enggak, janjinya Tuhan. Ketika orang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Baru, new, kinis. Bukan baru ripekan, bukan baru rehapan, bukan. Tetapi baru yang benar-benar baru. Bapak Ibu mau punya kekuatan baru? Nantikan Tuhan senantiasa. Firman Tuhan setiap hari. Dan sadar bahwa kita sudah dibeli dengan harganya yang mahal. Untuk apa? Membentuk tubuh Kristus dalam perintah Kristus untuk melakukan segala kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu buat kami. Kami siap ya Tuhan melakukan setiap firman-Mu. Mulai hari ini kami mau sadar bahwa kami adalah milik-Mu. Dan mulai hari ini kami mau senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam waktu-waktu doa kami, di dalam waktu saat teduh kami mau senantiasa ya Tuhan mendengarkan suara-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai setiap kami ya Tuhan, update diri kami untuk semakin diperbaharui, untuk serupa menjadi Kristus. Kami siap ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Perlengkapi setiap kami yang dalam kelemahan. Pulihkan setiap kami yang di dalam luka. Sembuhkan kami yang di dalam sakit. Yang lemah hari ini mendapatkan kekuatan baru. Dan yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan, dipakai Tuhan dimanapun kami ada. Ketika hari ini kami tidak bisa bergabung dengan teman-teman di gereja, kami mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami punya waktu yang lebih banyak untuk kami membaca firman Tuhan. Untuk kami lebih banyak merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan ketika kami punya kesempatan, kami siap memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami siap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami siap memberkati banyak orang, dimenangkan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.